Tadi kita sudah membacakan di ayat bersautan tentang 10 anak gadis yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 4. Pada saat ini saya mau tambahkan lagi satu perikop yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jika kita membaca dua perikop dengan dua tema yang berbeda ini, maka ketika kita berbicara mengenai kata bodoh, kita perhatikan baik-baik. Maka yang menjadi lawan kata bodoh di dalam ayat-ayat ini, itu bukan pintar, tetapi bijaksana. Kita bisa lihat itu, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kemudian kita bisa lihat juga gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana. Kita bisa juga lihat di perikop yang berikutnya, orang yang bijaksana dan lawan orang yang bodoh. Apa artinya ini? Di dalam Alkitab ternyata kebodohan dan kepintaran itu bukanlah masalah intelektual. Ini bukan berbicara tentang berapa skor IQ Anda. Ini bukan berbicara tentang berapa sih nilai kita waktu di SD, SMP, SMA, itu baik itu raport maupun ijazah, ataupun berapa IPK kita waktu kita kuliah. Ini juga tidak juga berbicara tentang berapa banyak ayat Alkitab yang mampu kita hafal, atau berapa banyak kutipan roh nubuat yang bisa kita ingat, atau bahkan kalau kita sebagai pekerja gereja, apakah kita menguasai peraturan jemaat atau tidak. Dengan kata lain, bodoh dan bijaksana ini selalu berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral. Atau tepatnya, setiap ayat Alkitab berbicara tentang bodoh dan bijaksana, itu pasti berbicara tentang hal-hal rohani. Berikut ini saya akan berikan beberapa contoh ayat lagi yang bisa membuktikan bahwa di Alkitab memang ketika kita berbicara bodoh itu, lawannya bukan pintar. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi lihat lawannya bodoh. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Orang bijak dipelihara oleh bibir. Permasalahannya sekarang begini. Adakah kita ini termasuk orang yang bermoral atau orang yang bisa disebutkan tadi yang saya katakan orang yang disebutkan sebagai orang yang rohani gitu. Yang kerinduannya mau menjadi pintar, atau kalau dalam bahasa Alkitab ini kerinduannya untuk menjadi orang berhikmat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita mengetahui kita ini sebetulnya mau pintar secara intelektual atau mau pintar secara hikmat Tuhan? Jika kita baca di ayat-ayat ini, maka kita akan mengetahui. Amsal 18 ayat 15 katakan, orang yang bijaksana selalu ingin belajar. Dia ingin mendapatkan pengetahuan. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Siapa membenci teguran adalah dungu. Dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui. Ketika kita ingin menjadi pintar secara rohani, maka kita selalu ingin belajar, kita selalu mencintai didikan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul, apakah Anda pintar? Kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan Tuhan, meminta kuasa roh-Mu yang kudus biarlah bersama-sama dengan kami. Tadi kami sudah mendengarkan lagu-lagu pujian, kami sudah mendengarkan cerita anak-anak,
Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa semua itu mempersiapkan hati kami lagi untuk siap mendengarkan firman Tuhan, yang akan menegur kami, yang akan mendidik kami, dan bahkan sekaligus memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Biar kami dapat menikmati persekutuan kami dengan Tuhan pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Seperti yang sudah saya katakan tadi, orang yang berhikmat itu adalah orang yang rindu untuk selalu ingin belajar, supaya dia mendapatkan pengetahuan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mencintai didikan, sehingga kemudian dia mencintai pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau menurut ayat ini, Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 3, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Saya terangi dengan warna merah ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perhatikan ayat ini. Gitu. Kita rindu untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan, kalau kamu rindu berarti kamu harus mencintai. Kamu harus merindukan itu yang namanya pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang bahkan dikatakan nggak berakal budi, nggak rindu mencari Allah. Kita semua sudah menyeleweng, kita ini bejat. Sementara kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kita diingatkan lagi, menurut Rasul Paulus, bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita ini hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan yang waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ini kata-kata yang keras. Janganlah kamu bodoh. Ketika saya mencari judul yang pas untuk khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah Anda pintar? Itu judulnya sebetulnya apa ya? Sangat apa ya? Sangat menyindir gitu. Sangat menantang. Tetapi kalau kita baca ayat ini kan janganlah kamu bodoh. Berarti judul itu masih alkitabiah gitu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bayangkan puluhan tahun kita sudah menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya seberapa sensitif kita terhadap teguran janganlah kamu bodoh. Sangat provokatif ayat ini. Bahkan dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam arti apa kamu mengerti kehendak Tuhan? Pertanyaannya begini. Seberapa banyak sebetulnya kita sebagai orang tua ataupun kita yang memiliki anak, kemudian kita berpikir seperti ini. Bagaimana sih supaya caranya saya berhasil? Bagaimana sih caranya supaya saya pintar? Tetapi yang kita tanamkan di dalam diri kita itu seperti ini. Nak, kalau kita punya anak, nak, kamu harus pintar ya, kamu harus pintar. Tapi kamu harus pintar secara rohani, bukan secara intelektual. Kamu harus pintar supaya bagaimana, seperti ayat ini katakan, mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kamu nak pintar tapi tidak mengerti kehendak Tuhan bahwa setiap hari Sabat kamu jangan sampai sekolah, jangan sampai kuliah, jangan sampai bekerja pada hari Sabat. Itu yang namanya pintar mengerti kehendak Tuhan.
Dan inilah pertanyaan kita masing-masing. Bahkan saya secara pribadi, sebelum saya mempelajari materi ini secara mendalam, secara pribadi pun saya masih sering salah mengerti. Misalnya contohnya dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita membaca ayat ini? Bisa saja kita membaca ayat ini sebagian, hanya ayat 5-nya, dan kemudian kita berpikir, oh, ada jaminan bahwa manusia Kristen itu, pengikut Kristus itu tidak bodoh. Karena apa? Kalau kita mau pintar, maka kita hanya minta saja itu kepada Tuhan. Apa susahnya? Tinggal minta kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kepintaran itu. Tetapi justru ini akan pokok menjadi bahasan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena apa? Apabila kita baca secara keseluruhan ayat ini, maka kemudian kita mengerti sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hati kita ayat sebelum ini dia. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Oh, ternyata sebelum kita baca di ayat 5 itu, sebelum kita membaca bahwa kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendak mintakan kepada Allah, sesungguhnya ini berhubungan dengan ayat 1 sampai 4 yang berbicara tentang bagaimana di zaman Yakobus. Yakobus ini kita tahu adalah saudara tiri daripada Yesus, yang kemudian menjadi pemuka agama di antara para rasul. Dia sedang mengingatkan kepada kedua belah suku di perantauan, orang-orang ini terkocar-kacir sejak Yesus dihukum mati, tetapi Yesus bangkit, dan kemudian Yesus naik ke surga. Mereka semua terkocar-kacir, lari kemana-mana, takut dengan penganiaya. Yakobus perlu menulis surat kepada semua murid-murid Yesus pada saat itu. Dan bahkan ini surat juga untuk kita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini dia. Ini dia yang mengingatkan kepada kita. Ternyata ada orang yang susah, ditimpa begitu banyak macam persoalan. Dan kemudian ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak menggunakan hikmat ketika kita menghadapi kesusahan. Sehingga makanya Yakobus katakan, kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kita tidak pernah menghubungkan hikmat Tuhan dengan kesusahan yang terjadi. Kita tidak pernah menghubungkan bahwa ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi, dengan cara bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut. Yang terjadi apa? Justru kebanyakan dari kita menggunakan kepintaran intelektual kita menghadapi sesuatu yang mengancam dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Kita ambil contoh lah, yang paling kekinian. Bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita punya banyak pengalaman, anggota-anggota kita banyak punya pengalaman, bahkan kita sendiri punya pengalaman bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Kita gunakan dengan pengetahuan yang kita sudah pelajari, kita baca. Kita berusaha bagaimana supaya kita tidak terpapar. Bagaimana cara kita hidup sehat. Bahkan sekarang bukan hanya orang Advent yang tahu
Apa itu new start? Kemudian berjemur di matahari, makan makanan yang sehat. Sekarang semua orang suka dengan namanya sayur dan buah-buahan, makanya sekarang mahal. Bahkan rempah-rempah seperti jahe, jahe merah, apapun itu. Jadi mahal sekarang. Semua orang. Makanya saya katakan bahwa pandemi COVID ini adalah sebetulnya KKR, kesehatan yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang Advent. Bahkan kalau ada orang Advent yang baru belajar itu terlambat. Kita hidup sehat. Kita menjaga prokes kesehatan, kita pakai itu masker, kita pakai bahkan ke setiap kita semprot ya, kita beli barang sesuatu kita semprot. Dan bahkan kita hindari bertemu banyak orang. Kita gunakan, kita punya pengetahuan intelektual. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akhirnya kena juga. Kita terkejut, kita terpukul, dan bahkan kita katakan, saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau tahu-tahu begini, ini yang saya dengar kesaksian. Kalau tahu-tahu begini, kita yang seharusnya sudah jaga supaya kita tidak pergi berliburan, tahu-tahu begini, saya liburan saja, Tuhan, akhirnya kena juga. Disinilah kita melihat bahwa ayat ini benar. Secara fisik, kita jaga, kita punya kesehatan ini dengan kepintaran intelektual kita. Tetapi ketika kemudian datang ujian yang membuat kemudian kita disusahkan, kita merasa kita disusahkan. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan sekarang intelektual rohani kita? Hikmat itu. Itulah sebabnya kenapa dikatakan ayat ini, apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sehingga judulnya sekarang bukan lagi apakah Anda pintar, tapi berubah menjadi apakah Anda berhikmat. Ini yang penting sekarang. Pertanyaannya, apakah kita berhikmat? Kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4 mau mengatakan ini secara singkat. Diperlukan hikmat untuk tetap berbahagia di dalam pencobaan yang berat. Bagaimana mungkin pencobaan yang berat dan saya bisa menghadapi semua itu? Oh, belajarlah kepada Ayub. Diperlukan hikmat untuk menyadari bahwa kesusahan ini bisa saja terjadi berulang-ulang sehingga itu akan menghasilkan ketekunan. Kita lihat, ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada orang yang kehilangan keluarganya satu orang. Tapi ada juga orang yang berulang-ulang. 2 orang dia kehilangan. Tapi ada juga yang kita ketahui, bahkan di kalangan Advent, 3 orang. Bisa saja kesusahan itu terjadi berulang-ulang. Dibutuhkan hikmat. Di mana intelektual jasmani kita mau gunakan? Kita bisa bertanya. Tetapi kalau kita pakai hikmat Tuhan, oh iya, saya mengerti ini. Kamu baru kehilangan 3 nyawa. Kembali lagi kepada Ayub. Dia kehilangan anak-anak. Dia kehilangan apapun juga yang ada pada dia. Diperlukan hikmat untuk membuat kita menyadari bahwa dalam kesusahanlah karakter kita sedang disempurnakan. Harus ini. Kita kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal kita nggak bertanya melihat diri kita bahwa sebetulnya karakter kita sedang disempurnakan. Karakter apa? Ya karakter buah roh itu yang terdapat di Galatia 5. Bagaimana kita harus sabar. Bagaimana tadi seperti yang Yakobus katakan, bersukacita. Paulus juga katakan harus bersukacita. Bagaimana kemudian di buah roh itu katakan kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dan terakhir diperlukan hikmat untuk dapat mengerti bahwa dalam ujian ini tak akan membuat kita kekurangan suatu apapun. Bagaimana mungkin saya tidak kekurangan apapun? Pandemi ini saya kehilangan pekerjaan. Bertanya lagi kepada Ayub. Ketika Ayub menghadapi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, jawaban dia mudah gitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya lahir tidak membawa apa-apa. Hanya hikmat Tuhan yang bisa membuat
bahwa kita bisa berseru. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena waktu, saya hanya membahas satu ayat sini aja yang kedua ini. Hanya untuk suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya tidak akan bahas tentang bagaimana kesusahan ini menghasilkan ketekunan di ayat 3, kesusahan ini menghasilkan karakter di ayat 4a, kesusahan ini menghasilkan tidak akan membuat kita kekurangan apapun di ayat 4b, tapi saya hanya bahas di ayat yang kedua. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan yang saya mau katakan tadi, perlu hikmat yang luar biasa untuk mengerti bahwa ketika datang kesusahan, maka kita harus anggap ini sebagai suatu kebahagiaan. Padahal, justru ketika pencobaan ini datang kepada kita, kita semua cenderung bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya? Istri saya bertugas di klinik COVID-19 ya. Dia kadang pulang sering bercerita, ini orang masih muda, kena penyakit ini dan kemudian mati. Saya pun bertanya-tanya, ini masih muda. Saya yakin keluarganya pun pasti akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan ini orang masih muda? Tetapi yang saya mau katakan adalah begini, kalau kita bandingkan anak muda kemudian meninggal dalam hal peristiwa pandemi ini, atau kesusahan apapun lah, kita pernah ingat nggak? Yesus juga mati muda, di umur 33,5 tahun. Tapi kita tahu, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kematian Yesus justru apa? Membuat kita bahagia karena sekarang kita memiliki jaminan keselamatan. Dan oleh karena itu seharusnya tidak ada yang aneh. Kok bisa gitu anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Tidak ada yang aneh. Kenapa? Kalau kita baca ayat ini ayat ini keras loh. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyelapi siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah. Sama. Ya, apa yang dikatakan Yakobus sama. Dengan apa yang dikatakan Petrus sama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bersukacita. Bahkan ayat ini mau katakan begini, kok kamu heran? Kamu pengikut Kristus tapi heran kalau kamu tiba-tiba diizinkan terjadi siksaan dalam kehidupan. Baik itu kesiksaan dalam bentuk kesehatan atau apapun juga. Bahkan dikatakan apa? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu berkatakan jangan lebay deh. Baru dapat begitu aja kok kamu lebay. Jangan. Nah, ini bukan saya yang katakan. Saya kalau ngomong secara bahasa dunia, jangan lebay lah kamu. Tapi kan bagaimana? Saya datang melawat orang yang sakit kemudian dikatakan, udahlah jangan lebay lah. Saya pasti akan dimarah-marahin. Tapi coba kalau saya bacakan ayat ini, bukan ini katakan sama dengan jangan lebay kan? Kok kamu heran? Soalnya ada sesuatu yang luar biasa. Tak padahal orang kita sedang melawat ini katakan udah luar biasa sekali penderitaan ini Pak Pendeta. Oh enggak jangan lebay. Bersukacita. Bagaimana saya bersukacita? Masih belum cukup Pak. Saya kasih lagi ayat ini Pak. Oke. 1 Korintus 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara-saudara, teman-teman, kita sering kutip ayat ini. Kita hafal ayat ini. Tapi ketika kita kena cobaan, diizinkan itu terjadi, kita ingat ayat ini. Kita bisa bilang nggak? Pencobaan ini mah biasa. Ini nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin melebihi kekuatan saya, ini nggak mungkin. Bahkan dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi seperti tadi, jangan lebay, nggak mungkin. Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
Saya kasih ayat satu lagi. Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta bahwa mengatakan kalau kita diizinkan kesusahan terjadi, bahwa itu pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, bahwa itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah tidak mungkin berdusta dengan janjinya itu. Allah tidak mungkin berdusta bahwa ketika kita menghadapi semua cobaan itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mempercayai Tuhan dan menganggap suatu kebahagiaan di tengah pencobaan adalah sikap radikal. Ini sikap yang ekstrim yang Yakobus perintahkan kepada kita. Bersukacita ketika kalian menghadapi hal seperti itu. Kita ini sering mengatakan, saya ini percaya pada Tuhan. Siapapun di antara kita kalau lagi dalam keadaan aman, nyaman, sehat, berkecukupan, kita akan katakan, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya, ujian iman itu sebetulnya adalah ketika kita benar-benar memilih untuk mempercayai Tuhan justru dalam pencobaan yang berat. Disitulah baru kita menyadari, saya sebetulnya mempunyai iman nggak sih kepada Tuhan? Saya sebetulnya percaya nggak sih dengan janji Tuhan sehingga saya melewati semua pencobaan ini? Pendek kata yang saya ingin katakan adalah, ketika kita dihadapkan dengan pencobaan, kita hanya punya pilihan. Apakah saya memiliki hikmat sehingga saya akan mempercayai Tuhan dan janji-janji firman-Nya seperti yang saya akui, seperti yang saya pelajari, seperti yang saya imani, atau tidak? Itulah sebabnya mempercayai Tuhan dan menganggap suatu kebahagiaan di tengah pencobaan adalah sikap radikal yang Yakobus perintahkan untuk kita percaya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara-saudara, ayat ini sesungguhnya adalah suatu undangan buat kita semua. Ayat ini sebetulnya adalah ajakan atau himbauan untuk kita semua. Bisa saja kita sebetulnya adalah orang sombong. Orang yang merasa bahwa saya sudah tahu, saya sudah lahir bahkan dari atas. Saya mempunyai iman yang luar biasa tentang firman Tuhan. Tetapi ayat ini mau katakan kepada kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri dan mengakui bahwa kita ternyata tidak tahu apa rencana Tuhan di kemudian hari. Bahwa kemudian ketika kita diizinkan kesusahan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita tetap hidup di dalam sukacita untuk menghadapi pencobaan tersebut? Pernahkah kita berpikir bahwa ketika kesusahan terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, entah itu kesehatan, entah itu mungkin masalah keluarga, entah itu mungkin masalah finansial, entah itu mungkin masalah hubungan sosial kita dengan orang-orang lain. Jangan-jangan sesungguhnya kita kekurangan hikmat untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Orang Advent ini dikenal sebagai gereja Laodikia yang sombong. Yang berpikir bahwa kita ini sudah kaya. Kaya secara kerohanian. Kita tidak butuh apa-apa. Tetapi sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kepada kita. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta, dan telanjang. Kita sesungguhnya mengetahui sebetulnya saya masih belum tahu apa sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan saya.
Saya sesungguhnya masih belum memiliki iman bahwa saya bisa bersuka cita di dalam kesusahan. Bahkan saya pun tidak tahu bahwa sesungguhnya saya ini masih miskin. Saya tidak tahu apa-apa. Saya pikir saya adalah orang yang berhikmat. Sementara kita ketahui syarat untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, itu adalah dengan menyadari kekurangan hikmat kita sendiri. Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Surga akan menjadi cukup murah jikalau kita memperolehnya melalui penderitaan. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana mungkin kita tidak menderita di dunia ini, dan kemudian ketika kita ada di surga, kita baru tahu, oh ternyata penderitaan saya tidak ada apa-apanya dengan apa yang saya dapatkan di surga. Itulah kata Roh Nubuat, surga akan menjadi cukup murah. Bahkan di kutipan yang lain, Nasihat bagi Sidang, Ellen White ketika pergi ke surga, diajak melihat ke surga, dia katakan, surga itu ternyata sangat murah, sangat murah. Dia berseru. Apabila saya melihat, harus menjadi seperti orang yang bagaimanakah kita ini agar dapat mewarisi kemuliaan itu. Dan kemudian saya melihat bagaimana Yesus telah menderita supaya kita bisa memperoleh suatu warisan yang sangat berkelimpah itu. Saya berdoa. Bayangkan, Roh Nubuat katakan saya berdoa, yang berdoa agar kita bisa dibaptiskan ke dalam penderitaan Yesus. Di kutipan lain Roh Nubuat katakan kalau perlu apa? Biar kobarkan api penganiayaan. Diminta justru agar kita jangan menjadi gentar pada waktu menghadapi ujian, melainkan menghadapinya dengan kesabaran dan kesukaan, sambil menyadari apa yang telah diderita Yesus, agar kita melalui kemiskinan itu bisa dijadikan kaya. Saya garis merahi sambil menyadari apa yang telah diderita Yesus. Ini yang saya mau tekankan. Kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan. Karena waktu kita menderita, kita pun bisa membayangkan, oh seperti ini toh penderitaan Yesus. Bahkan penderitaan kita tidak ada apa-apanya. Kita sudah berteriak seperti kita ini sesuatu terjadi apa-apa, padahal kita orang berdosa. Yesus sebagai manusia pada saat itu tidak berdosa, tetapi menderita. Setiap penderitaan sebetulnya menyadari kita. Ingat kata-kata ini. Setiap penderitaan selalu mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus yang sudah menderita, mati untuk menebus dosa-dosa. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita tidak menderita di dunia ini. Itu justru sangat mungkin. Harus kita siap. Justru kalau kita hidup kita, kok tidak ada penderitaan? Bertanya-tanyalah, apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Karena Tuhan, Roh Nubuat katakan di kutipan yang lain, Tuhan tidak akan membuang-buang waktu untuk menguji seseorang yang sudah memang meninggalkan dia. Terakhir, ketika kita kembali lagi kepada dua perikop ini, di Matius 7 ayat 24, sering saya katakan bahwa ini adalah perikop yang menceritakan bahwa bagaimana kita itu harus hidup di dunia ini supaya kita tetap tabah menghadapi semua goncang. Di Matius 25 ayat 1-4 ini saya bercerita tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk surga. Karena ingat, jangan juga berpikir bahwa pengikut Kristus itu berarti adalah menderita seumur hidupnya di dunia ini dan nanti bahagia di surga. Oh tidak. Jelas, kita harus bahagia di bumi dan kita juga akan harus bahagia di surga. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 24-26 ini. Untuk melihat seseorang, saya hanya pakai ayat ini. Hanya ayat ini. Ayat 25 jelas dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah ini. Yang mau dikatakan ayat ini adalah siapapun kita akan datang yang namanya hujan dan banjir, datang topan, datang kesusahan dalam kehidupan kita. Seseorang hanya dilihat apakah dia mendirikan rumahnya di atas batu karang Yesus Kristus sendiri, dia mendirikan rumah rohani di atas batu karang penjuru Yesus sendiri, atau dia membangun rumahnya di atas pasir ketika cobaan terjadi.
Saudara bisa kelihatan rajin gitu untuk masuk ke gereja, fasih baca firman Tuhan, berkhotbah, berdoa. Tetapi ketika datang pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, disitulah kita akan lihat apakah kata-kata pujian kita sama ketika kita diberkati Tuhan, atau kita tetap memuji Tuhan ketika Tuhan izinkan kesusahan terjadi. Di Matius 5 ayat 1-4 dijelaskan yang membedakan orang bodoh dengan orang yang bijaksana. Itu hanya apa? Di ayat 4-nya, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulu-bulu. Hanya itu yang membedakan. Pertanyaannya, sudahkah kita setiap saat mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan? Saya tidak akan bahas Roh Kudus lagi, doktrin Roh Kudus, karena terlalu panjang. Hanya ini yang saya mau katakan. Saudara, kita tahu tentang Roh Kudus. Hanya ini kuncinya. Ketika kita dikatakan kalau kamu kurang hikmat, itu sebetulnya Yakobus sudah katakan kamu sesungguhnya membutuhkan Roh Kudus. Hanya ini yang kita butuhkan. Itulah sebabnya kenapa ayat inti kita, saya ambil dari Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jangan, perikop ini kan tentang apa? Tentang telur dan tentang jengking. Tetapi yang Tuhan mengatakan, jangan minta hal-hal yang bersifat jasmani. Mintalah, dia katakan, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Kita hanya kekurangan Roh Kudus pada saat ini. Sehingga ketika terjadi pencobaan dalam kehidupan kita kekurangan hikmat. Apakah Anda sekarang sudah berhikmat? Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Tomiwala. Amin. Terima kasih Pendeta. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kita ya. Kalau di gereja kami Pak Pendeta,